Bina OSK level 3. Latihan bab 10 halaman 149 sampai 160. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Wah, sudah 8 orang yang hadir ya. Di sini ada Aderin, ada Kreofil, ada Kenan, ada Abdurrahman Ali. Terus anak kelas 5 ada Abham, ada Hagia, ada Hanief. Oke, kita langsung mulai dari nomor 1. Jadi ini judulnya adalah tumbuhan dan ekosistem. Nomor 1, bagian pada sel tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis adalah di daun ada fotosintesis, yaitu di bagian yang berklorofil. Klorofil ini ada di dalam kloroplas. Nomor 2, jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pembuluh angkut adalah di akar, batang, sampai ke tulang daun itu ada pembuluh angkut yang bernama xilem dan floem. Tumbuhan lumut dan paku berkembang biak dengan lumut dan paku ini bukan angiospermae, jadi dia tidak terjadi penyerbukan, dia menggunakan spora. Biji pada tumbuhan pinus tersusun pada sisik yang berbentuk. Jadi sisik pada tumbuhan pinus itu seperti buah kurma merunjung. Jumlah kotiledon pada tumbuhan dikotil adalah, dikotil itu kan terbelah 2, berarti kotiledonnya ada 2. Kalau 1 itu monokotil. Bentuk pertulangan daun pada gambar adalah ini, bentuknya adalah menjari. Organ pada tumbuhan yang berperan melekatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat adalah akar. Ada 2 jenis akar berdasarkan strukturnya. Struktur ini juga yang membedakan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, monokotil memiliki akar serabut. Proses kehilangan air dalam bentuk uap air pada tumbuhan yang terjadi pada daun disebut namanya transpirasi. Kalau gutasi penetesan, transportasi berarti pembuluh angkut, evaporasi penguapan di bawah suhu 100 derajat. Batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah menggembung karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi batang. Jaringan pada daun tempat terjadinya fotosintesis adalah pada daun ya. Jaringan tiang itu banyak terdapat kloroplas. Tempat pertukaran gas pada daun terjadi di mulut daun atau stomata. Zat hijau daun yang berfungsi menghantarkan energi cahaya matahari disebut klorofil. Klorofil merubah energi cahaya menjadi energi kimia. 14. Gas karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis masuk ke dalam daun melalui karbon dioksida masuk ke daun melalui mulutnya, stomata. 15. Jenis makanan yang menyimpan cadangan makanan pada batang, contohnya di batang ada tebu, sagu, dan kentang. 16. Zat makanan yang dibentuk pada proses fotosintesis adalah pada proses fotosintesis dibentuk oksigen dan glukosa. Zat makanannya adalah glukosa atau karbohidrat. 17. Zat makanan hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tubuh melalui jaringan floem atau pembuluh tapis. 18. Daun dilapisi lilin yang disebut kutikula, berfungsi mengurangi transpirasi. 19. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina adalah benang sari dan putik. 20. Jika dalam satu pohon memiliki satu jenis bunga, misalnya bunga betina saja atau bunga jantan saja, maka tumbuhan tersebut disebut dengan tumbuhan berumah 2 karena masing-masing punya rumah sendiri-sendiri. Contohnya pada salak dan asparagus. 21. Penyerbukan yang dibantu dengan bantuan angin disebut angin itu anemogami. 22. Singkong dan teh dapat dikembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara disetek, dipotong bagian batangnya. 23. Kunyit berkembang biak secara vegetatif alami dengan rizoma akar tunggal.
24. Tumbuhan pada gambar berkembang biak dengan cara ini cocor bebek, tunas adventik pada daun. Cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. 26. Sekelompok individu dan jenis yang sama disebut dengan individu. Beberapa individu dari jenis yang sama disebut populasi. Populasi kambing, populasi ayam, populasi manusia. 27. Komponen biotik pada ekosistem yang berfungsi sebagai pembuat makanan disebut dengan produsen, tumbuhan hijau. 28. Hubungan simbiosis yang menyebabkan kedua organisme memperoleh keuntungan disebut dengan sama-sama untung, berarti mutualisme. 29. Hubungan persaingan antara sesama makhluk hidup pada suatu populasi atau komunitas terhadap sumber daya seperti makanan dan air disebut dengan kompetisi, berebut. Organisme pada ekosistem dengan peran menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati seperti cacing dan bakteri disebut organisme dekomposer atau pengurai. 31. Setiap organisme yang menempati posisi tertentu dalam rantai makanan disebut tingkatan tropik. 32. Aliran energi pada ekosistem terjadi dari satu organisme ke organisme yang lain yang dinyatakan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Organisme yang mengkonsumsi produsen disebut konsumen tingkat pertama, herbivora. 34. Jagung dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Pada rantai makanan di atas, ular berperan sebagai K1, K2, K3, konsumen tingkat 3. 33. Herbivora pada rantai makanan menempati tingkat tropik. Tropik persatu itu produsen, tropik kedua konsumen primer, yaitu herbivora. 38. Karnivora pada rantai makanan menempati tingkatan tropik. Karnivora konsumen sekunder 1, berarti tropik ketiga. 37. Bentuk adaptasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tampilan fisik organisme disebut adaptasi morfologi. 38. Tumbuhan kaktus beradaptasi dengan lingkungan kering, panas, dan gersang dengan daun yang berbentuk duri untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Cicak dan kadal mengalihkan perhatian musuh dengan memutuskan ekornya yang disebut dengan autotomi. 40. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menghisap darah manusia. Jenis mulut seperti ini disebut dengan mulut penusuk dan penghisap. 41. Hewan nokturnal memiliki penglihatan yang tajam di malam hari karena memiliki jaringan khusus di dekat retina yang disebut dengan kucing memiliki tapetum, makanya di malam hari dia matanya bercahaya. 42. Adaptasi tingkah laku yang dilakukan hewan dengan cara tidur panjang selama berbulan-bulan untuk menghemat energi disebut hibernasi. 43. Materi atau zat penyebab polusi disebut polutan. 44. Polutan yang menyebabkan rusaknya lapisan ozon di atmosfer adalah CFC, klorofluorokarbon. 45. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan takaran menyebabkan pencemaran air yang disebut eutrofifikasi. 46. Cara penangkapan ikan yang ilegal karena menyebabkan ikan kecil ikut terjaring disebut dengan penangkapan menggunakan kapal pukat harimau. Karena jaringnya sangat halus sampai ikan-ikan kecil semuanya terbawa, jadi tidak ada lagi ikan tersisa. 47. Taman Nasional tempat pelestarian gajah di Provinsi Lampung adalah Waikambas. 48. Burung dari Bali yang sudah semakin langka adalah burung jalak Bali. 49. Pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya disebut di luar ex situ. 50. Tumbuhan langka di Indonesia yang merupakan tumbuhan karnivora adalah kantong semar, Finis. Oke, skornya 50 dari 50 terjawab.